بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل التاسع بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وإن شاء الله في هذا اليوم سنواصل دراستنا عن كتاب الجنايات، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو القصاص. Al-qisas, pembalasan yang setimpal atau semisal. Tentang kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat ataupun tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwasanya qisas itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang beriman. Namun pelaksanaannya kita lihat dulu bahwasanya yang melaksanakan praktek qisas ini adalah harus pemerintah, tidak boleh perorangan atau tiap organisasi ataupun yang lainnya. Jadi kalau pemerintah menerapkan hukum qisas maka akan berlaku. Namun kalau pemerintah tidak menerapkan hukum qisas, maka kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan hukum qisas secara mandiri ataupun masing-masing. Ataupun atas nama organisasi menerapkan qisas, itu pun sama, tidak diperbolehkan. Kalau hukum qisas sudah ditegakkan,
maka insya Allah kejahatan yang berupa pembunuhan itu insya Allah akan sangat minim terjadi di antara kita. Karena orang akan takut, akan mikir-mikir kembali kalau dia melakukan kejahatan pembunuhan. Karena dia tahu bahwasanya balasannya akan dibunuh kembali. Dengan begitu, maka kehidupan orang lain akan terjaga. Sebagaimana di ayat yang ke-179 tadi. Walakum fil qisasi hayatun. Jadi di dalam kisah itu ada kehidupan. Karena nyawa-nyawa yang lain akan terjaga. Orang lain akan takut akan melakukan kejahatan pembunuhan. Wa syara'itu wujubil qisasi arba'ah. Syarat-syarat wajibnya qisas itu ada 4. Yang pertama, an yakuna al-qatilu balighan. Si pembunuhnya orang yang sudah baligh atau yang sudah dewasa. Yang sudah baligh ataupun dewasa ini ciri-cirinya adalah di antaranya kalau laki-laki usia 15 tahun ataupun sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Jadi bukan ukurannya misalkan di ukuran di daerah tertentu atau negara tertentu yang mana misalkan ukuran dewasanya dihitung kalau sudah mencapai usia di atas 17 tahun ataupun 18 tahun. Sehingga kalau pelaku kejahatan itu sudah berusia 16 tahun, maka di dalam Islam dia sudah harus terkena hukuman qisas kalau dia melakukan pembunuhan. Yang selanjutnya adalah aqilan. Pelakunya orang yang sudah berakal. Atau orang yang berakal, bukan orang gila. Kemudian yang ketiga, wa an la yakuna walidan lil maqtul. Pembunuh bukan orang tua yang dibunuh. Jadi kalau orang tua membunuh anaknya, maka tidak dihukum qisas. La yuqtalu walid biwalad. Orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Namun bukan berarti boleh membunuh anak. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Akan tetapi khusus orang tua tidak dihukum qisas. Selanjutnya yang keempat adalah wa an la yakuna al-maqtul anqasa min al-qatil bi kufrin aw riqqin. Orang yang dibunuh tidak kurang nilainya daripada orang yang membunuh dikarenakan kekafiran atau perbudakan. Maksudnya adalah apabila seorang muslim membunuh orang kafir, maka hukumannya tidak diqisas. Karena perbedaan derajat antara muslim dengan kafir. Begitu pula ketika orang merdeka membunuh hamba sahaya. Ini pun hukumannya tidak diqisas. Tentang tidak diqisasnya orang muslim karena membunuh orang kafir, di dalam hadis disebutkan la yuqtalu muslimun bi kafir. Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Kemudian tentang tidak dibunuhnya orang merdeka karena membunuh hamba sahaya, di dalam Al-Quran disebutkan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi.
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Orang banyak atau suatu jamaah dihukum bunuh karena membunuh satu orang. Apabila misalkan suatu gerombolan orang banyak kemudian semuanya ikut serta membunuh satu orang. Nah, maka semua orang itu akan dikenakan hukum qisas. Semuanya akan dibunuh. Kalau nggak salah perkataan Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah semua penduduk Yaman membunuh satu orang, maka niscaya akan kubunuh semuanya. Seperti itu. Wa kullu shakhsaini jara al-qisasu bainahuma fi an-nafsi yajri bainahuma fil atraf. Setiap dua orang yang di antara keduanya berlaku hukum qisas dalam dirinya ataupun nyawanya, maka berlaku pula di antara keduanya hukum qisas terhadap anggota-anggota tubuhnya. Jadi selain qisas pada jiwa juga ada qisas pada anggota tubuh yang lain. Wa syara'itu wujubil qisasi fil atrafi ba'da syara'itil madhkurah ithnani. Dan syarat-syarat dilakukannya hukum qisas terhadap anggota-anggota tubuh sesudah syarat-syarat tersebut di atas ada dua macam. Syarat-syarat yang sudah disebutkan yaitu yang 4 tadi. Sekarang tambahannya. Yang pertama, al-ishtiraku fil ismil khas, memiliki kesamaan nama tertentu. Maksudnya adalah al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Anggota tubuh yang kanan dengan anggota tubuh yang kanan. Anggota tubuh yang kiri dengan anggota tubuh yang kiri. Kalau seseorang mematahkan atau menebas tangan kanan orang, maka dia pun akan terkena hukuman qisas dengan dipatahkan atau ditebas tangan kanannya. Begitu pula kalaupun yang kiri dengan yang kiri. Tidak bisa yang kanan dengan yang kiri atau sebaliknya. Syarat yang kedua adalah an la yakuna bi ahadit tarfaini shalalun. Salah satu dari dua anggota tubuh tertentu itu tidak mempunyai cacat ataupun kelumpuhan. Misalkan orang yang tangan kirinya lumpuh, lalu dia mematahkan atau menebas, memutuskan tangan kiri orang lain. Maka seharusnya yang diqisas adalah tangan kiri si pelaku tadi yang lumpuh. Namun karena tangan kirinya lumpuh, maka qisasnya bukan pada tangan kiri yang lumpuh tersebut. Kenapa? Karena tangan kiri yang lumpuh dia itu tidak sebanding dengan tangan kiri orang yang sehat tadi. Dia tidak sebanding. Wa kullu 'udwin ukhidha min mifsalin fa fihi al-qisas. Setiap anggota tubuh yang terpotong sampai dengan persendiannya, maka padanya berlaku hukum qisas. Jadi kalau misalkan dipatahkan di tengah-tengah tulang tangan, maka itu tidak diqisas karena tidak memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Bisa jadi tidak sama. Atau mungkin kalau pas di qisasnya dari persendiannya, pergelangan tangannya misalkan. Wala qisas fil juruh illa fil mudihah. Dan hukum qisas tidak berlaku terhadap luka-luka selain pada luka yang membelah daging
yang sampai kelihatan tulangnya. Berarti kalau luka ringan tidak dikisos. Maksudnya kisos yang ada luka yang ada kisosnya adalah luka yang sampai membelah daging. Berarti yang berat. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wal juruha kisos. Dan pada luka-luka pun ada kisosnya. Jadi sekali lagi, untuk anggota tubuh ataupun luka pun ada kisosnya, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ain. العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para santri semuanya, jadi dari pelajaran ini kita diharapkan untuk bisa tidak sampai menyakiti orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, karena balasannya pun sangat berat sekali. Begitu pula kita tidak boleh menyakiti fisiknya, apalagi kalau menyakiti tanpa alasan, baik itu sesama muslim ataupun kepada saudara kita yang beda agama dengan kita. Kalau tidak ada alasan, sangat tidak diperbolehkan. Dan untuk menjaga itu semua, Islam mengatur akan hal tersebut, sehingga orang akan berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang berupa menyakiti fisik ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-'afwu minkum, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.